kesadaran ini akan kita harapkan meningkatkan partisipasi masyarakat pada acara pemilu dan pemilihan ke depan. Salam serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya yang disucikan, semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pemantik dan narasumber khususnya, pada edisi kali ini izinkan kami memang mengambil tema karena masih di bulan Agustus, jadi kita mencoba merangkaikan, mengaitkan, menggandengkan, menyandingkan antara pemilu dan nasionalisme. Sebetulnya kalau saya cerita ini sebetulnya saya rada ngeri-ngeri sedap ini, soalnya ada Pak Dr. Idam. jadi beliau dan para narasumber dengan tema-temanya nanti yang saya kira jauh lebih soheh untuk bicara tentang pemilu dan nasionalisme. Tapi semoga ini bukan latah saja, bahwa ada elemen-elemen di dalam pemilu dan nasionalisme ini yang tentu sangat berdekatan. Ya, kita ambil makna yang mungkin sedangkal pemahaman kita bahwa partisi masyarakat ini selama ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemilu dan pemilihan. Nah, tentu saja kita menyadari masa dia ada tolok ukur lain, misalnya tentang kondusivitas keamanan masyarakat, misal juga terkait dengan ketertiban administrasi dan keuangan, tentang transparansi dan sebagainya. Saya kira tolok ukur keberhasilan pemilu, apalagi dilihat dari azasnya, saya kira banyak elemennya. Tapi partisipasi masyarakat ini atau selama ini juga dianggap sebagai salah satu tolok ukur. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, dianggap pemilunya itu juga memiliki keberhasilan lebih tinggi. Bisa jadi karena legitimasi terhadap hasil pemilu pemilihan itu dianggap lebih tinggi. Di satu sisi, kesadaran berbangsa dan bernegara meniscayakan atau substansinya ada pada bagaimana proses penyelenggaraan negara itu melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bisa di yudikatif, atau di satuan-satuan kerja yang seluruhnya itu merupakan turunan dari penyelenggaraan bernegara. Sehingga menurut saya, setidaknya sedangkal pemahaman saya akan sangat kongruen, akan sangat berdekatan, akan sangat beririsan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka ini bisa menjadi bagian dari jaminan untuk terselenggaranya misalnya rotasi kepemimpinan secara reguler. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, maka legitimasi tinggi, dan rotasi kepemimpinan ini menjadi syarat mutlak agar tata kelola pemerintahan itu juga berjalan reguler, berjalan dengan baik. Kalau tata kelola penyelenggaraan negara berjalan reguler, berjalan baik, maka ujungnya nanti diharapkan tujuan bernegara itu akan lebih tercapai, mensejahterakan masyarakat. Jadi dalam hal ini tentu sangat sangat dekat pemaknaan mengenai partisipasi masyarakat yang tadi saya katakan, tidak sekedar berhenti pada angka-angka saja, bahkan tidak sekedar berhenti pada persoalan kalah menang, tetapi partisipasi masyarakat juga lebih jauh lagi bisa dimaknai dalam rangka bela negara. Artinya apa? Partisipasi masyarakat juga menjadi bentuk dari tanggung jawab warga agar rotasi kepemimpinan berjalan reguler, tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, dan tujuan bernegara mensejahterakan rakyat juga tercapai. Nah, dengan pemaknaan seperti itu, yang kita harapkan nanti barangkali dikupas lebih jauh oleh pemantik, oleh narasumber, maka sekali lagi partisipasi masyarakat tidak dimaknai hanya sekedar proses teknis prosedural saja, tetapi partisipasi masyarakat juga dimaknai lebih substantif, yaitu tanggung jawab warga agar tujuan bernegara itu tercapai. Tujuan negara tercapai
kalau rotasi kepemimpinan berjalan reguler dan aman. Rotasi kepemimpinan berjalan reguler dan aman kalau pemilunya berjalan dengan baik. Pemilu berjalan baik salah satunya kalau partisipasi masyarakat juga tinggi. Ya. Ini saya kira ini kan pembuka saja ya. Sekali lagi ada Dr. Idam, ada Pak Bupati di sini. Saya kira ada Bu Listiarsih ya sebagai komponen masyarakat yang dekat dengan saudara-saudara kita di disabilitas. Saya kira dan kita berharap dari paparan nanti pemantik dan narasumber ini bisa betul-betul memberikan pemahaman kepada kita bahwa parmas partisipasi masyarakat dalam pemilu sekali lagi tidak hanya persoalan angka kehadiran di TPS, tidak sekedar bahwa itu persoalan kalah menang, tapi partisipasi masyarakat itu merupakan bentuk tanggung jawab warga negara agar proses tata kelola negara berjalan baik dan tujuan bernegara itu bisa tercapai. Punten Pak Dr. Idam ya, nanti dikoreksi. Saya kira Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dengan dengan kita memahami bobot partisipasi masyarakat yang lebih tinggi seperti itu, maka kita harapkan juga nanti kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi hadir di TPS itu juga akan semakin tinggi. Karena setiap masyarakat memiliki kebanggaan bahwa hadir di TPS ini dalam rangka agar tujuan bernegara itu tercapai. Kira-kira begitu kalau ditarik garis cepatnya begitu. Nah, sehingga sekali lagi hadir di TPS itu bukan sekedar persoalan kalah menang saja. Nah, ini saya kira tema yang penting untuk kita diskusikan, dan karena masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Negara kita, maka event pemilu salah satu unsurnya partisipasi masyarakat, mari kita sandingkan sehingga berpemilihan atau hadir di masyarakat itu ternyata memiliki makna bela negara, tugas kewajiban kita sebagai anak bangsa. Sehingga hadir di TPS itu juga menjadi semacam kewajiban yang walaupun secara konstitusi itu awalnya adalah hak warga negara, tapi ketika kita maknai bahwa partisipasi masyarakat juga akan menjamin tercapainya tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat adil makmur, loh jinawi ya begitu, maka ini akan muncul kesadaran menjadi semacam kewajiban untuk mensukseskan pemilu dengan hadir di TPS. Saya kira ini saja barangkali jatah sebagai pembuka, dan mari kami mengajak kepada seluruh peserta, pada para pemantik dan kepada para narasumber untuk memulai mengawali webinar ini agar berkah, agar memberikan manfaat kepada kita. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan saya ada yang salah, mohon dikoreksi karena ini juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada pemantik yang hadir, terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga kali ini berjalan dengan baik, dan nanti untuk edisi berikutnya KPU Kabupaten Bandung juga bisa menyajikan tema dan pemantik serta narasumber yang juga bisa memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih, saya akhiri bila bisa bilil haq. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Agus Baroya, yang telah memberikan pengantar di siang ini, kemudian sekaligus juga membuka acara di webinar kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demi hikmatnya acara ini dan suksesnya, lancarnya, kemudian dapat barokahnya acara ini, sebelum dilanjutkan, mari kita sejenak untuk memanjatkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Sekretariatan dari KPU Kabupaten Bandung, Pak Hamzah, yang akan memimpin doa di siang ini.
Pak Hamzah dipersilakan. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa supaya mengerjakan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk memimpin secara Islam pada Bapak Ibu Islam, dipersilakan untuk memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Wa sallim wa rahmatullahi ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan webinar KPU Kabupaten Bandung, pemilu dan nasionalisme, partisipasi masyarakat dalam perspektif kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, ya Allah, lancarkanlah acara ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa memberikan yang terbaik demi tegaknya demokrasi di negeri ini. Ya Allah yang Maha Pemberi, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Hamzah yang telah memimpin doa di siang ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tidak berlama-lama untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemantik di acara siang ini, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Damholik SE MSI sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk waktunya dipersilakan Pak Dr. Nola. Masih itu, masih mau. Bentar ya.
Oke, terima kasih ya. Tadi tidak dibuka sama host, ya. Jadi unmute-nya tidak dibuka, jadi saya tidak bisa unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu. Yang saya hormati kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan bergabung dalam acara KPU Kabupaten Bandung, beserta Bapak Ibu pejabat Pemda Kabupaten Bandung yang telah bergabung dalam acara webinar ini. Tadi saya lihat ada beberapa SKPD, seperti misalnya Kesbangpol Pemda Kabupaten Bandung. Yang saya hormati kepada Ibu Ana, Kabag SDM KPU Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu telah bergabung, telah bersama kita untuk diskusi. Terima kasih. Yang saya hormati kepada rekan saya, rekan ketua, beserta rekan-rekan anggota, beserta Pak Sekretaris dan Bapak Ibu pejabat serta staf sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan acara webinar pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, baik dari lingkungan Provinsi Jawa Barat ataupun dari luar Provinsi Jawa Barat, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya dalam acara webinar pada siang menjelang sore hari ini. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, itu luar biasa ya beliau sambutannya, dan sebenarnya cukup dengan beliau memberikan sambutan saja itu sudah ada kata pengantar, ya. Ada kata kunci yang menarik yang nanti kita bisa eksplorasi bersama, yaitu konsep bela negara, ya. Saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Agus Baroya ya tentang konsep bela negara, karena memang itu sudah diatur dalam undang-undang. Konsep bela negara ini sebuah makna yang sangat dinamis, artinya tidak hanya dalam konteks dalam perspektif militer ya, tapi juga memang dalam konteks sipil juga diatur dalam undang-undang. Saya minta host membuka slide presentasi saya. Screen sharing saya diizinkan untuk dibuka. Bisa. Biar saya yang menampilkan. Ini masih ditutup sama host. Oke, terima kasih ya. Baik, saya akan coba memberikan penjelasan singkat ya tentang apa yang ingin saya sampaikan. Tidak lebih dari 30 menit, karena saya yakin Bapak Bupati beserta Ibu Pembicara, mohon maaf tadi saya lupa menyebutnya, Ibu Listarsia dari Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung, pasti akan lebih banyak melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung tentang konsep bela negara. Saya menyebutnya sebagai patriotisme ya, sebagai patriotisme dalam elektoral. Nah, konsep ini mungkin tidak banyak didiskusikan karena memang selama ini banyak pihak masih menganggap bahwa persoalan demokrasi elektoral ataupun berpartisipasi dalam pemilu ini hanya dalam konteks prosedural semata. Memang kalau kita kaji dalam dikotomi perspektif antara demokrasi substansial dan demokrasi elektoral, pemilu itu betul memang demokrasi elektoral, demokrasi prosedural, di mana di pemilu ini suara dikonversi menjadi kursi ataupun jabatan publik yang dipilih. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua atau ingin memantik bahwa bicara tentang demokrasi elektoral, bicara tentang kepemiluan, ini merupakan satu semangat dari patriotisme. Ya, karena apa? Tadi benar apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, Kang Agus, bahwa ini yang menentukan masa depan Indonesia, masa depan Jawa Barat, masa depan Kabupaten Bandung. Karena tidak ada mekanisme lain untuk melanjutkan periodisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, kecuali lewat mekanisme pemilu maupun pemilihan. Dan kita bersyukur dalam sepanjang sejarah,
proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dapat berjalan dengan kondusif, aman, dan damai. Kalau sekiranya ada gugatan perselisihan hasil pemilu, ada pengaduan tindak pidana dan sebagainya, itu memang sudah dijamin dalam konstitusi maupun regulasi pemilu, dan itu menandakan bahwa demokrasi kita demokrasi yang sehat, ya. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, saya ingin mengajak bahwa partisipasi ini dapat dilihat dalam perspektif patriotisme elektoral, apalagi saat ini kita masih berada dalam bulan kemerdekaan, ya. Kemarin tanggal 17 Agustus 2021 kita memperingati HUT RI yang ke-76, itu merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Tentunya ya, mensyukuri harus nanti teraktualisasi dalam kehidupan kita. Bicara tentang nasionalisme, saya yakin rekan-rekan sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya tidak akan meragukan lagi, dan pada kesempatan ini saya ingin sekedar merefresh saja. Ya, setelah saya membaca buku yang ditulis oleh Soekarno, baik buku yang berjudul Indonesia Menggugat di Bawah Bendera Revolusi, beliau memaknai bahwa demokrasi Indonesia ini merupakan demokrasi yang lahir dari kehendak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi demokrasi dan kemerdekaan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan kalau kita tengok terhadap nilai-nilai demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa kebebasan. Jadi apa yang disampaikan oleh proklamator Bung Karno itu benar sekali. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita harus melihat demokrasi dalam konteks yang lebih luas lagi, khususnya dalam konteks demokrasi konstitusional, ya. Dan beliau juga di dalam dua buku tersebut menyampaikan bahwa demokrasi kita ini embrionya adalah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ya, pada waktu itu ya, pada tahun 45 ataupun pasca 45 kita juga masih dijajah baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Dan kalau kita bicara tentang sejarah perjuangan melawan kolonialisme, kita lebih dari 3 abad. Jadi hari ini kita sebagai generasi penerus, kita harus dapat memahami sejarah dengan baik, bahwa negara ini bisa menjadi merdeka, kita bersatu di bawah bendera merah putih. Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang, yang mengorbankan ribuan nyawa dan raga. Ya, jadi kita sebagai generasi muda, maka kita harus bisa mengamalkan apa yang menjadi pokok pikiran para pendiri bangsa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemarin tanggal 18 Agustus kita peringati bersama sebagai Hari Konstitusi. Ya, bicara tentang imperialisme dan kolonialisme, konteks hari ini tentunya berbeda dengan konteks kemerdekaan zaman dahulu. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang lebih kontekstual, ya, tentunya dalam sudut pandang demokrasi elektoral, ya. Bagi saya, orang yang melakukan politik demagogi, orang yang melakukan kekerasan dalam proses berpolitiknya selama pemilu, bagi saya itu kolonial, karena dia merenggut kebebasan orang. Ya, itu mungkin pemaknaan baru dari kolonialisme. Atau orang yang menyebarkan disinformasi, itu juga dapat kita pahami sebagai makna dari imperialisme ataupun kolonialisme. Karena kita diberikan asupan kognitif yang merusak diri kita. Ya. Oleh karena itu, dalam kita memaknai imperialisme dan kolonialisme dalam konteks kekinian, saya sependapat dengan pendapatnya Nelson Mandela. Nah, kenapa saya cantumkan dalam sebuah slide yang sama? Saya sangat mengagumi beliau. Beliau dua-duanya adalah tokoh revolusi. Ya, beliau mengatakan bahwa kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk merubah dunia. Nah, oleh karena itu, dalam kita melawan imperialisme dan kolonialisme dalam konteks demokrasi elektoral kekinian, kuncinya adalah pendidikan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya, Kang Agus Baroya, Ketua KPU Kabupaten Bandung, itu sudah benar, ya. Jadi pendidikan pemilih ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Apalagi KPU Republik Indonesia punya program pendidikan pemilih berkelanjutan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
tidak hanya kepada rekan saya, tapi Kabupaten Bandung yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengedukasi warga Kabupaten Bandung, tetapi juga Pak Bupati, ya, beliau luar biasa. Mungkin baru kali ini ada kepala daerah dalam konteks kegiatan webinar di tingkat kabupaten kota, ya, yang berkenan menjadi pembicara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, termasuk juga kepada Ibu Listarsia, Ketua Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung. Terima kasih Bu telah berkenan. Nanti saya juga dalam presentasi saya akan menyinggung persoalan aksesibel ataupun inklusivitas dalam pemilu. Bicara tentang demokrasi, ini merupakan bagian yang tak terpisah dari agenda pembangunan. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya, yang saya yakin kita semua, rekan-rekan semuanya atau Bapak Ibu sudah membaca karena dokumen ini dapat diakses lewat internet, ya. Jadi RPJMN ini sejak tahun 2004 hingga hari ini masih menetapkan demokrasi sebagai agenda konsolidasi, ya. Sebentar lagi agenda konsolidasi ini memasuki 2 dasawarsa. Saya di beberapa forum sering menyampaikan proses demokratisasi itu ada 3, ada transisi, ada konsolidasi, dan ada yang namanya pematangan. Jadi forum-forum yang kita sedang jalani seperti ini mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi agar ke depan demokrasi kita menjadi demokrasi yang matang. Mudah-mudahan 2024 lanskap politik elektoralnya ini berbeda, tentunya semakin baik daripada lanskap politik elektoral di 2019 kemarin yang dipenuhi dengan hoax, disinformasi, atau yang kita sering sebut dengan pasca kebenaran. Apa sih sebenarnya konsolidasi itu? Ya, jadi konsolidasi itu secara sederhana, ya, dia itu menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya sistem nilai baik dalam sosial maupun dalam politik. Itulah yang dalam bahasa Larry Diamond ini disebut dengan the only game in town, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantapkan dan meneguhkan demokrasi. Jadi kalau dalam satu daerah masih ada berita atau ada peristiwa persekusi, hate speech, misinformasi, disinformasi, hoax, maka demokrasinya masih rentan, ya. Oleh karena itu harus dikonsolidasikan. Nah, itulah Rusto memaknai konsolidasi demokrasi itu sebagai pembiasaan norma atau habituasi. Jadi nilai-nilai demokrasi mari kita tanamkan, kita internalisasikan, dan kita praktekkan atau kita aktualisasikan dalam kehidupan sosial politik kita. Demokrasi tidak hanya di pemilu, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan hal politik, tapi demokrasi juga ada di dalam lingkungan keluarga. Budaya setara, mari kita bangun di keluarga, karena keluarga adalah institusi terkecil dari institusi sosial. Jadi kalau di keluarga nilai-nilai demokrasi sudah tertanam dengan baik, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Tentunya nilai-nilai demokrasi yang seperti apa? Nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang sudah kita pahami dengan baik, tinggal kita praktekkan saja ke depan atau kita matangkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, bicara tentang konsolidasi, siapa aktornya? Tidak hanya KPU, ya, tapi semua pihak yang terlibat dalam urusan kewarganegaraan, ya. Jadi ini ada banyak pihak. Ya, begitu juga dengan pemilih, ya. Dan di sini juga saya menggambarkan ada yang namanya pemerintah daerah. Kehadiran Pak Bupati dalam acara webinar ini saya memaknainya sangat positif, ya. Artinya Pak Bupati betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk mengkonsolidasikan demokrasi, dan mudah-mudahan Kabupaten Bandung menjadi kabupaten percontohan yang nanti ke depan akan mendapatkan indeks demokrasi tertinggi di Jawa Barat. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Dan tentunya Pak Bupati, pemerintah daerah tidak sendiri, karena nanti juga akan dibantu oleh kami, KPU sebagai penyelenggara pemilu, apalagi tahun 2021, tahun 2022 adalah tahun konsolidasi persiapan penyelenggaraan pemilu, ya. Tentunya juga nanti kita semua juga akan dibantu oleh masyarakat sipil.
Nah, kehadiran Ibu Listrianingsi dari Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung ini luar biasa, Bu. Ya, mudah-mudahan kolaborasi antara KPU dan Pertuni ini ke depan semakin kohesif dan semakin menghasilkan karya nyata dalam hal partisipasi disabilitas meningkat dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas yang tadi disinggung oleh rekan saya Kang Agus Baroya. Nah, karena konsolidasi demokrasi ini menjadi agenda resmi pembangunan dalam RPJMN, nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pemikiran beberapa ahli politik. Ya, sebenarnya kajian pemilu sebagai pembangunan politik ini bukan hal baru. Ini sudah dimulai sejak tahun 60-an. Tetapi mungkin bagi kita ini belum terwacanakan dengan baik. Sehingga ketika kita memahami pembangunan itu hanya sampai pada dimensi infrastruktur atau fisik. Ya, setelah saya mengkaji berbagai buku, ya, ternyata pembangunan politik ini merupakan menempati posisi sangat strategis, yaitu sebagai payung, umbrella, ya, payung dari semua pembangunan. Ya, jadi kalau politiknya tidak stabil, maka pembangunan yang lain juga nggak akan berjalan. Ya, kita lihat ya bagaimana di periode-periode yang sebelumnya. Jadi pembangunan politik ini merupakan fondasi dari pembangunan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan politik? Kuncinya adalah satu, ya, yang persoalan partisipasi. Ya, bicara partisipasi tidak hanya di pemilu, partisipasi juga ada di luar tahapan pemilu. Itulah Profesor Danimo dari Temple University membagi dua jenis partisipasi. Ada partisipasi elektoral dan ada partisipasi non-elektoral. Nah, tentunya pada kesempatan webinar ini, nanti Bapak Ibu pembicara Pak Bupati dan Ibu dari Pertuni akan membahas dalam perspektif partisipasi, ya, baik di pemilu maupun di non-pemilu, ya, karena semuanya berkorelasi. Nah, saya pada kesempatan ini juga ingin mengutip pendapatnya Huntington, ya. Saya yakin rekan-rekan sudah baca tulisan beliau, ya. Jadi political development and political decay. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa pembangunan politik itu dalam perspektif modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Yang pertama rasionalisasi. Warga negara dapat bertindak secara rasional dalam menyikapi urusan-urusan yang berkaitan dengan kewarganegaraan maupun politik. Jadi tidak hanya sekedar emosi. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini kita berada dalam era post-truth, ya, di mana akal digantung dan emosi dikedepankan, maka ini menjadi tanda buruk buat pembangunan politik. Jadi politik kita bisa mengalami setback kalau politik pasca kebenaran yang di mana mengedepankan hanya emosional, ya, yang terrepresentasi di media sosial dengan kata-kata ujaran kebencian, ya, ataupun ucapan negatif, maka itu berdampak buruk terhadap proses pembangunan politik. Nah, bicara tentang antisipasi hoax, misinformasi dan informasi, apakah itu hanya tanggung jawab KPU? Tidak, semua pihak bertanggung jawab. Ya. Terus yang kedua, bicara pemikiran Huntington, ini juga ada yang disebut dengan nasionalisme dan integrasi. Dan ini merupakan berada dalam kata kunci nation building. Inilah yang nanti akan saya paparkan walaupun secara singkat, dan tentunya rekan-rekan Bapak Ibu pembicaralah yang akan nanti mendalaminya, seperti itu. Nah, jadi pembangunan itu sama dengan modernisasi. Nah, di dalamnya ada nasionalisme. Tanpa nasionalisme, pembangunan politik tidak akan jalan, seperti itu. Nah, saya singkat saja agar saya bisa mengikuti acara. Kebetulan jam 2, mohon izin Pak Bupati, kebetulan jam 2 saya harus ada acara yang berbeda. Nah, jadi apa sih sebenarnya pembangunan politik, titik tekannya di mana? Ya, titik tekannya di partisipasi. Nah, partisipasi yang seperti apa? Ya, partisipasi di mana masyarakatnya aktif. Nah, itulah yang menurut learner disebut dengan partisipan society. Nah, partisipan society, masyarakat yang aktif, masyarakat yang berupaya mencari informasi, ikut kegiatan penyelenggaraan pemilu, ikut kegiatan pemerintah, ikut kegiatan masyarakat sipil. Nah, ini contoh-contoh dari masyarakat
modern. Dan hari ini kita difasilitasi atau memiliki infrastruktur komunikasi yaitu internet, di mana kita berpartisipasi politik sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan kalau bicara tentang jaringan infrastruktur internet di Kabupaten Bandung, saya melihat cukup bagus. Blank spotnya sedikit sekali. Mudah-mudahan dengan jaringan internet yang bagus, ke depan Kabupaten Bandung semakin maju. Nah, bagaimana Soekarno memandang nasionalisme? Ya, jadi menurut Soekarno, ya, nasionalisme ini bicara tentang unity, tentang kesatuan, tentang rasa kebangsaan, ya, bahwa kita ini semua satu, ya. Dan oleh karena itu dalam menjalani kehidupan bernegara ini kita harus memiliki kehendak untuk hidup bersama. Nah, pemikiran-pemikiran Soekarno diucapkan dalam pidato 1 Juni 1945 itu merujuk kepada para tokoh ilmuwan politik seperti Renan, ya. Jadi apa yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 itu harus menjadi semangat atau menjadi lead star atau bintang petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi nasionalisme itu menjadi kunci bagi kita untuk sukses melakukan pembangunan tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, sekarang saya akan sampai pada pemilu sebagai representasi dari nasionalisme kita, ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, di Asia saja kita mengenal ada yang namanya negara Korea Utara, ya, partainya tunggal, ataupun negara China, partainya tunggal, ataupun ada di Asia ini yang tidak pernah menyelenggarakan pemilu, yaitu negara yang menganut sistem monarki, ya. Jadi kita sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka itu harus kita syukuri, ya, karena kita bisa memilih pemimpin kita. Nah, pemahaman yang demikian ini penting, ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ya, karena nasionalisme ini, ya, ini representasi dari bagaimana kita memahami tujuan hidup bersama. Dan kalau bicara tentang tujuan hidup bersama ini, itu adanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu klausulnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Jadi proses pendidikan ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci dari nasionalisme itu sendiri, ya. Dan kalau kita melihat aktivitas kewarganegaraan dalam perspektif civil religion, ya, dan ini merupakan satu perekat bagi kita, ya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita pahami berpartisipasi di dalam pemilu ini merepresentasikan nasionalisme kita. Oleh karena itu saya sering menyampaikan di beberapa forum, bagi orang yang tidak peduli terhadap urusan demokrasi khususnya di pemiluan, misalnya golput, ya, orang yang sinis dan sebagainya, saya memahami ada masalah dari nasionalisme mereka, ya. Nah, jadi antusiasme dalam ikut pemilu itu mencerminkan nasionalisme kita, itu mencerminkan keindonesiaan kita, itu mencerminkan ke Jawa Baratan kita, itu mencerminkan ke Kabupaten Bandung, ya, rasa kebandungan kita, itu udah bahasa saya, ya, mohon maaf kalau salah, seperti itu. Jadi mari sekali lagi saya ingin mengajak, lihatlah pemilu sebagai representasi dari nasionalisme kita, ya. Nah, kenapa pemilu harus dilihat sebagai nasionalisme? Ya, tadi Kang Agus Baroya sudah menjelaskan, output dari pemilu jelas, yaitu pejabat-pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif, yang nanti beliau-beliau inilah yang akan menentukan arah pembangunan, beliau-beliau inilah yang akan memenuhi harapan atau keinginan dari rakyat atau kita sendiri, ya. Seperti ini, misalkan kalau kita baca undang-undang pemilu, undang-undang partai politik punya tugas yaitu mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan, dan partai politik merupakan peserta pemilu, ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda jangan sinis dengan partai politik, karena partai politik adalah pilar demokrasi dan bahkan partai politik adalah peserta pemilu, ya. Nah, jadi sikap sinis terhadap partai politik ini juga merepresentasikan nasionalisme kita bermasalah. Kalau sekiranya partai politik yang menurut pandangan orang tertentu misalkan ada masalah, ya disampaikan kritik-kritik konstruktifnya seperti apa.
bukan meninggalkan partai politik. Ya, memang di kita ini berbeda dengan seperti di negara-negara di Eropa maupun di Amerika ya. Saya mendapatkan cerita dari teman, kalau menjelang pemilu itu partai masuk kampus di mereka. Mereka memperkenalkan diri. Kalau di kita memang regulasinya tidak memungkinkan. Tetapi bukan berarti mahasiswa, akademisi tidak bisa mengakses informasi berkaitan dengan partai politik. Ya. Nah, jadi sekali lagi pemilu menentukan masa depan kita semua. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa pemilu adalah harapan kita bersama. Di pemilulah kita dapat menaruhkan harapan. Ya, oleh karena itu, agar harapan ini dapat teraktualisasi dengan baik, maka kita harus memiliki pengetahuan. Kita harus menjadi pemilih literat. Baik pengetahuan yang berkaitan dengan regulasi, konstitusionalisme, maupun pengetahuan yang berkaitan dengan teknis-teknis kepemiluan serta profil peserta pemilu maupun pemilihan. Ya, jadi kalau kita menjadi pemilih tapi tidak memiliki rasa ingin tahu, maka pada saat kita memberikan suara, maka potensinya suara kita itu tidak memiliki landasan pertimbangan yang rasional. Ya, jadi dengan hadirnya teknologi internet hari ini yang komunikasi kita sudah tidak dibatasi ruang dan waktu, saya berharap warga Kabupaten Bandung maupun kita semuanya ini menjadi warga atau pemilih yang memiliki pengetahuan demokrasi yang baik, ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita perbaiki tentang kompetensi digital kita, kemampuan digital kita. Karena kalau kita tidak memiliki literasi digital, maka potensinya kita akan terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena eranya ada era post-truth. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti ke depan KPU Kabupaten Bandung ini bisa mengadakan webinar yang berkaitan dengan literasi media digital ataupun literasi internet. Nah, ini saya punya data ya, Kabupaten Bandung ini TPS yang tidak memiliki jaringan internet itu 28 TPS. Ini yang kemarin nih Kang Ketua, ya, atau 0,41%. Artinya Kabupaten Bandung memiliki infrastruktur komunikasi yang sangat baik, ya. Artinya distribusi informasi yang berkaitan kepemiluan maupun pemerintahan maupun pemerintahan daerah ini tidak masalah, sudah tidak dibatal, sudah tidak memiliki hambatan lagi. Tinggal bagaimana kita mengemas informasi tersebut sehingga menarik oleh warga pada umumnya. Nah, bicara tentang pengalaman Kabupaten Bandung, ya, memang jika dibandingkan dengan Pilkada 2015 ke Pilkada 2020 ada peningkatan 11,31%. Ya, kalau dibandingkan dengan Pilpres ya, Pilpres tahun 2014 ke 2019 itu ada kenaikan 10,36%. Ya, Pileg juga rata-rata mengalami kenaikan. Saya mengapresiasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Bandung yang di setiap pemilu dari satu periode ke periode lainnya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya. Nah, kecuali ini di Pilgub ya, Pilgub 2018 ke Pilkada 2020 ini ada penurunan sebesar 4%. Ya, tentunya ini faktornya banyak mempengaruhi. Tapi secara umum Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berprestasi dalam meningkatkan tingkat partisipasi. Mudah-mudahan di 2024 nanti bisa meningkat jauh lebih signifikan lagi, ya. Pilegnya ya Kabupaten Bandung mudah-mudahan ke depan bisa 90% kali ya, Kang Ketua ya. Mudah-mudahan. Tapi tentunya ini harus semua pihak harus kolaborasi, tidak hanya sendiri. Nah, Kabupaten Bandung juga ada catatan persoalan partisipasi perempuan. Mindset budaya setara, mindset di mana menerima calon-calon legislatif perempuan. Ya, karena kalau bicara populasi, pemilih perempuan Kabupaten Bandung itu lebih dari 50%. Dan demokrasi dalam sistem mayoritas 50% plus 1 adalah pemenang sebenarnya. Tapi di sini 14,55 atau 8 caleg perempuan terpilih. Ya, ini jadi PR. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan disabilitas. Ya, yang
Yang tadi saya mengapresiasi KPU Kabupaten Bandung telah mengundang Ibu dari Mitra ya, Mitra Bakti Pertuni, Ibu Listarsia. Nah, karena memang ini peningkatan partisipasi disabilitas ini hanya 2,3%. Ya, 2,3%. Tetapi kalau bicara tentang populasi pemilih disabilitas, ini menurun. Sebenarnya ini menurun. Ya, di Pilpres kemarin ada 717 lelaki perempuan pemilih disabilitas. Di Pilkada kemarin hanya 692. Dan ini menjadi tanggung jawab moral kita semuanya. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Stephen Hawking. Ya, jadi pada kesempatan ini mari kita pikirkan bagaimana ke depan partisipasi disabilitas dapat mencapai angka yang signifikan. Ya, oleh karena itu budaya akses, budaya inklusif ini harus ditumbuh kembangkan. Nah, untuk menumbuh kembangkan budaya akses, budaya inklusif maupun budaya demokrasi elektoral pada umumnya, ya kami KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat akan melaksanakan program yang namanya DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Saya mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Bandung, Pemda Kabupaten Bandung, dalam hal ini Pak Bupati sangat mendukung. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas dukungannya. Mudah-mudahan DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang kemarin hari Jumat telah di-launching atau diresmikan oleh KPU RI, ya, mudah-mudahan ini dapat diwujudkan di seluruh desa di wilayah Kabupaten Bandung. Ini besar harapan kami, saya yakin bisa, apalagi pada siang hari ini Pak Bupati berkenan jadi pembicara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Ketua, Pak Bupati, dan Ibu Listarsia ya selaku pembicara. Dan apabila saya tidak bisa mengikuti kegiatannya sampai selesai, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kebetulan saya ada forum yang lainnya yang dimana saya harus mengisi forum tersebut. Apabila ada perkataan saya kurang tertata, kurang etis, kurang deskriptif, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk KPU Kabupaten Bandung. Terima kasih. Kang Ketua dan rekan-rekan, Pak Bupati, Ibu pembicara, mohon izin saya leave atau meninggalkan forum ini. Terima kasih. Cara di siang ini, meskipun di susunan acara untuk setelah pemantik ini narsum yang pertama Pak Bupati, tapi sehubungan beliau masih ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan, tidak ada salahnya sekarang kita masuk aja dulu ke narasumber yang kedua yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Listiarsi yang banyak dikenal itu Bunda Lista, dia sebagai pendamping atau mitra bakti di Pertuni Kabupaten Bandung. Dan saya informasikan bagi rekan-rekan yang hadir, ibu bapak sekalian yang ada di webinar ini, yang akan memberikan saran panel ataupun pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan saja sehubungan dengan ini kesibukan para narasumber, yang mudah-mudahan mungkin nanti bisa difasilitasi. Baik, Bunda Lisa sudah siap Bu, sambil menunggu Pak Bupati mungkin bisa diisi dulu sama Ibu. Mangga Bu, silakan. Iya, terima kasih Pak Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu dan berkah selalu untuk kita semua. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Agus Baroya, juga kepada moderator Bapak Supriyatna dari KPU Kabupaten Bandung juga,
yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bandung dan beserta jajarannya, juga yang terhormat Bapak Haji Idam Holik, perwakilan dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang baru saja memberikan paparannya, dan yang terhormat Bapak Ibu pejabat yang ikut tergabung di acara webinar KPU Kabupaten Bandung ini, dan yang terhormat seluruh peserta yang ikut tergabung di acara webinar ini. Salam hormat untuk Anda semua. Terima kasih. Sebelum saya jauh menyampaikan paparan di acara webinar ini, terlebih dahulu saya ingin kembali menegaskan, memperkenalkan diri. Nama saya Listarsiah, namun saya sering dipanggil supaya lebih singkat Bunda Lista saja. Nah, kenapa saya menjadi perwakilan dari Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung? Ini sedikit ulasan saja. Sejak kecil saya hidup di lingkungan yang sangat dekat dengan para tunanetra, yaitu di daerah Pajajaran dekat Wiataguna. Lalu ketika SMA pun Allah menghendaki kembali saya satu kelas, bahkan satu bangku dengan teman saya yang tunanetra. Jadi ada 3 orang di kelas saya waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun 2020, ya tepatnya di bulan September, kembali Allah mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya disabilitas, khususnya tunanetra. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bolehkah saya meminta kepada host untuk menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat? Boleh. Kepada host, iya, baik. Tema di sini adalah pemilu dan nasionalisme, ya. Subtemanya adalah partisipasi masyarakat dalam perspektif kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, silahkan pada host dimajukan lagi poin-poin. Ya, terus ke atas, poin-poin apa saja yang akan saya sampaikan di acara webinar ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Mengapa poin ini saya simpan di yang pertama? Karena di dalam undang-undang ini, saya ambil kesimpulannya saja bahwa tidak ada undang-undang ini menjamin tidak adanya diskriminasi bagi disabilitas. Artinya tidak ada perbedaan yang membedakan mereka yang disabilitas. Para penyandang disabilitas akan mendapat hak dan kesempatan yang sama. Lalu poin yang kedua adalah kemandirian Pertuni Kabupaten Bandung. Nah, kemandirian di sini saya sebagai mitra bakti bukan hanya sekedar membantu menolong mereka, misalnya untuk menyeberang jalan atau menuntun, atau misalnya membantu membuatkan surat, ya. Tapi saya pun mengajak mereka bahwa ada saat-saat tertentu mereka harus mandiri tanpa bantuan mitra bakti. Artinya di sini jelas ada pendidikan tentang spirit, ya, tentang apa arti sebuah kemandirian. Nah, itu yang saya lakukan selaku mitra bakti. Baik, poin yang ketiga adalah peran serta stakeholder atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, mereka para tunanetra berpartisipasi, berbangsa, dan bernegara diwujudkan dengan adanya kerjasama dengan pihak terkait, yaitu boleh saya sebutkan beberapa pihak terkait di sini, seperti bahwa Pertuni Kabupaten Bandung
pernah mengadakan kerjasama dengan KPU Kabupaten Bandung ataupun dengan Bawaslu Kabupaten Bandung, juga dengan DPRD Kabupaten Bandung dan beberapa instansi terkait di wilayah Kabupaten Bandung. Baik, yang keempat kepada host boleh ditampilkan. Iya. Yang keempat adalah Pertuni adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Penjelasan di sini ingin saya sampaikan bahwa pentingnya pengakuan dari instansi terkait dalam mendapatkan hak-hak, ya, maksudnya pentingnya pengakuan dari masyarakat luas pada umumnya ataupun dari instansi terkait, ya, dalam memberikan semacam pengakuan, ya, terhadap Pertuni yang akan dengan masyarakat pada umumnya dalam rangka mensukseskan pemilu tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan. Yang poin yang kelima adalah Pertuni wajib ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai wujud dari pendidikan politik dan sikap nasionalisme. Walaupun Pertuni atau kaum tunanetra memiliki keterbatasan, tapi mereka tetap menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme. Poin-poin itulah yang ingin saya sampaikan di sini. Sebelum saya memaparkan poin yang lain, izinkan saya menyampaikan bahwa sebagai rasa nasionalisme, saya ingin menyampaikan secara pribadi dahulu. Yang pertama adalah harus ditanamkan. Maaf, kepada host boleh ditampilkan lagi wajah saya. Halo? Ya. Yang pertama, saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa nasionalisme yang terpenting dasarnya adalah kejujuran pada diri kita sendiri. Kita harus jujur bahwa kita ini adalah rakyat, merupakan bagian dari sebuah negara. Nah, dalam bernegara tentu ada aturan atau peraturan yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan sebagai wujud dari rasa nasionalisme. Itu pengakuan dari diri saya pribadi. Mengenai nasionalisme yang tumbuh di kalangan para tunanetra, saya sebagai mitra bakti menjadi saksi bahwa mereka di balik keterbatasannya sungguh luar biasa. Keikutsertaan bekerja sama dengan KPU Kabupaten Bandung dan bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menyukseskan pemilihan umum Bupati Kabupaten Bandung. Itu adalah sebuah wujud bahwa Pertuni Kabupaten Bandung memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Alhamdulillah. Lalu tentang bagaimana partisipasi masyarakat Pertuni dan bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara, tentunya para Pertuni ini, para kaum tunanetra khususnya di Kabupaten Bandung, sungguh tidak bisa mereka berdiri sendiri dalam mewujudkan dan mensukseskan pemilu ini kalau tidak ada dukungan dan kerjasama dari instansi-instansi terkait. Saya sebagai mitra bakti sungguh berterima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung yang baru, Bapak Dadang, Haji Dadang Supriyatna. Terima kasih kepada Bapak Bupati karena beliau telah mendukung
sangat mendukung ya. Selain telah mendukung dan sangat mendukung beberapa program yang ada di Pertuni Kabupaten Bandung dan sangat mendukung sehingga terwujud adanya kerjasama antara Pertuni Kabupaten Bandung dengan stakeholder terkait, bahkan sosialisasi bisa membuktikan bahwa seluruh anggota Pertuni Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti ingin belajar tentang bagaimana berpolitik yang baik. Sungguh luar biasa sebagai mitra bakti saya menyaksikan betapa semangat mereka di era digital, benar-benar semangat yang membara. Alhamdulillah, demi untuk mengejar teknologi digital, kini Pertuni Kabupaten Bandung sudah memiliki wadah informasi, yaitu berupa radio streaming milik Pertuni Kabupaten Bandung. Lewat radio streaming inilah berbagai informasi dari dunia luar secara digital bisa diterima oleh seluruh anggota Pertuni Kabupaten Bandung, sehingga anggota Pertuni Kabupaten Bandung menjadi insan-insan yang cerdas. Terkait dengan Pertuni mendukung pemilu, yaitu tadi salah satunya mensukseskan pemilu lewat radio streaming Pertuni Kabupaten Bandung. Nah, Bapak Ibu, itulah sekelumit tentang kerjasama mitra bakti dengan Pertuni Kabupaten Bandung dalam rangka mensukseskan pemilu dan wujud dari nasionalisme. Sebelum saya mengakhiri paparan ini, saya mengajak dan menghimbau, marilah kita sebagai warga negara turut serta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 tentang tidak adanya diskriminasi bagi kaum disabilitas, dan para penyandang disabilitas akan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Tentunya implementasi ini wajib diimplementasikan mulai dari pejabat tinggi, ya, pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat pada umumnya. Mari kita sama-sama bergandeng tangan membantu Pertuni Kabupaten Bandung khususnya dalam mewujudkan, mensukseskan pemilu, dan meningkatkan giroh nasionalismenya. Kira-kira hanya itu saja pada Bapak Moderator yang bisa Bunda Lista sampaikan mewakili Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung. Lebih dan kurangnya Bunda Lista mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian dalam diskusi webinar ini. Sekali lagi, salam hormat untuk semuanya yang bergabung di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lista, Ibu Lista Siah yang telah memberikan paparan terkait peran disabilitas khususnya Pertuni Kabupaten Bandung. Yang alhamdulillah ini cukup kreatif Pertuni Kabupaten Bandung bahwa dalam rangka menyikapi era digital ini, Pertuni Kabupaten Bandung khusus untuk komunikasi di kelembagaannya maupun juga
komunikasi dengan pihak eksternal itu sudah membuat terobosan mempunyai radio live streaming, dan itu juga yang telah dibuktikan sinergisitasnya dengan KPU dan Bawaslu, bahwa media ini dijadikan juga sarana sosialisasi. Itu apresiasi terhadap Kartuni Kabupaten Bandung yang sudah cukup berinovasi. Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf ini Pak Bupati sebagai narasumber juga belum bisa hadir karena kebetulan juga ada acara mendadak. Beliau masih belum beres di acaranya yang masih menunggu. Sambil menunggu mungkin ini udah ada beberapa saran pandang bahkan pertanyaan khusus, mungkin ini cukup menarik, ternyata banyak juga yang langsung ditujukan ke Bunda Lista ini. Bisa diataskan dulu Mas pertanyaannya. Jadi, nah ini izin bertanya kepada narasumber Bunda Lista. Iya. Mengapa katanya tingkat partisipasi disabilitas masih rendah di wilayah Kabupaten Bandung? Mungkin dari sisi kacamata Bunda Lista atau Kartini sendiri, apa penyebabnya katanya Bu? Iya. Mungkin bisa dijawab. Iya, baik. Kenapa masih rendah ya Pak ya tingkat tentang apa sih tadi, tentang apa ya, pemahaman ya. Nah, partisipasi. Nah, Bunda Lista sendiri baru menjadi mitra bakti ini dimulai tahun 2020, tepatnya di bulan September. Nah, setahu Bunda, selama Bunda menjadi mitra bakti, baru ada satu periode antara Pertuni Kabupaten Bandung dengan instansi terkait, yaitu dengan KPU dan Bawaslu, mengadakan kolaborasi dalam rangka mensosialisasikan bagaimana berpolitik lewat pemilu, ya. Nah, kenapa masih rendah? Disinilah pentingnya kolaborasi dan kerjasamanya harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, alhamdulillah di tahun ini salah satu wujud atau salah satu wadah bagaimana agar kerjasama sosialisasi dari KPU, Bawaslu dan dari instansi bisa sampai informasinya ke para anggota Pertuni Kabupaten Bandung, yaitu lewat radio streaming. Namun, apalah artinya keberadaan radio streaming Pertuni Kabupaten Bandung apabila tidak ada kepedulian dari masing-masing individu, baik dari pihak Pertuninya maupun dari pihak pejabat pemerintah terkait. Mudah-mudahan hadirnya mitra bakti di sini adalah sebagai jembatan, ya, jembatan yang menjembatani bagaimana informasi itu bisa diterima oleh pihak Pertuni dan bagaimana informasi yang disampaikan dari pejabat atau instansi itu bisa sampai juga kepada pihak Pertuni. Bunda Lista sebagai mitra bakti menekankan kepada seluruh anggota Pertuni bahwa hadirnya mitra bakti adalah sebagai mata mereka, ya. Namun tetap kami mitra bakti pun tidak meninggalkan tentang pendidikan kemandirian, ya. Nah, sebelum mitra bakti menyampaikan informasi bagaimana berpolitik yang baik, tentunya mitra bakti dan para stakeholder terkait yang paling mendasar adalah harus memahami karakter pribadi mereka dahulu, ya. Sehingga apabila kita sudah mengetahui karakter pribadi mereka, tentunya ada ilmu yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Nah, inilah mungkin yang harus kita tingkatkan, ya, kerjasama ini agar tingkat presentasi pemilih di masyarakat
tunanetra Kabupaten Bandung bisa mencapai angka yang sesuai harapan begitu. Mungkin itu saja Pak Supriyatna yang bisa Bunda sampaikan. Halo? Ya, halo. Ya. Terima kasih Bunda atas Ya. intinya bahwa kemarin itu yang perlu dibangun itu kolaborasi dan sinergisitas. Betul. Dan juga mungkin pengalaman Bunda Lista ternyata ini masih harus lebih ditingkatkan, dan bahkan mungkin tidak hanya dengan KPU dan Bawaslu saja, tapi semua stakeholder yang lain ya malah sudah difasilitasi dengan adanya radio live streaming ini gitu. Betul. Ini mudah-mudahan bahan masukan buat semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung, mungkin umumnya yang ada di seluruh Indonesia, bahwa untuk meningkatkan tingkat partisipasi dari kaum disabilitas ini memang perlu lebih ditingkatkan kolaborasi dan sinergisitasnya, karena betul. Mungkin karena banyaknya keterbatasan tadi yang perlu sosialisasinya yang harus lebih. Dan selanjutnya ini masih dari masih ke Bunda Lisa juga nih, dari Ibu Irma Novita. Iya. Ya, Bunda Lisa. Oh iya. Katanya bisa, itu sahabat saya. Oh gitu. Bisa cerita suka dukanya bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman penyandang disabilitas agar menjadi warga pemilih aktif, Bunda. Iya. Nah, jadi yang pertama kita harus paham dulu ya psikologis mereka. Itu dulu dasarnya. Nah, ketika kita sudah paham psikologis mereka, tentu kita akan menyampaikan bagaimana cara berpolitik yang baik kepada mereka, ya. Psikologis mereka, para penyandang disabilitas netra, tidak akan sama dengan kita pada umumnya, ya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman psikologis untuk kita yang akan menyampaikan informasi kepada mereka, ya. Memang suka duka itu pasti ada, tidak hanya kita dapat dari bergaul dengan mereka penyandang disabilitas netra, kita pun ya bergaul di masyarakat pada umumnya, yang namanya suka duka itu pasti ada, karena suka duka itu bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani oleh setiap insan manusia, ya, oleh setiap umat manusia begitu. Nah, buat Bunda Lista sendiri, bagaimana menyikapi suka duka? Pertama, kuncinya menjadi mitra bakti itu harus karena mendapatkan ridho dari Tuhan. Itu dulu. Ikhlas. Nah, apabila dasar itu sudah kita miliki, bahwa kita menjadi mitra bakti itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf karena saya di sini sebagai Muslim, tentunya suka duka yang kita temui ketika kita bergaul dengan para penyandang disabilitas netra tidak menjadi beban, ya, tidak menjadi beban, tetapi itu menjadi sebuah ilmu agar kita bisa mendapatkan pahala. Itu dari spiritualnya. Nah, dari segi hubungan antara manusia, saya sebagai mitra bakti harus membawa kelas kosong tentunya. Dalam arti begini, saya harus bisa menerima masukan, ya, pendapat mereka, lalu menerima masukan dan pendapat dari instansi terkait yang bekerja sama dengan kaum disabilitas netra, khususnya Pertuni Kabupaten Bandung. Itu yang saya lakukan. Nah, khusus untuk Ibu Irma, karena Ibu Irma sekarang berada di instansi Disko Info mungkin ya. Ini penting sekali nih Bu Irma, karena kami
Mitra Bakti melihat Pertuni Kabupaten Bandung ini luar biasa, cerdas betul. Mereka sungguh pintar-pintar menggunakan akses teknologi. Nah, jadi mohon kepada Ibu Irma juga mewakili instansi Diskoinfo untuk terus mengadakan kerjasama dengan Pertuni Kabupaten Bandung terkait adanya informasi-informasi di bidang teknologi ya, digital. Begitu mungkin harapan saya mewakili Mitra Bakti Pertuni Kabupaten Bandung. Halo? Halo? Bunda, dilanjut Bunda? Iya, boleh. Sudah? Siap. Oke, terima kasih. Itu tadi ternyata cukup menarik ya, pengalaman dan ini kiat-kiat sampai Bunda begitu bisa sebagai mitra bakti yang mungkin tidak semua orang, dan ternyata ini kiat-kiatnya bahwa yang pertama itu harus paham psikologis, karena memang namanya disabilitas mungkin tidak hanya disabilitas tunanetra saja, dengan disabilitas lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu kalau di muslim nawa itu ya niatnya. Betul. Kita harus ikhlas. Ikhlas ya. Jadi kita itu tidak pamrih untuk duniawi, tapi mendapat keriduan. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Iya. Bahwa tugas ini tidak dijadikan beban. Betul. Dan kalau secara hubungan kemanusiaannya, bahwa mau tidak mau meskipun background kita seperti apa, masuk ke lingkungan di sana itu kita harus mencoba mengosongkan atau menjadi gelas kosong gitu ya Bunda ya. Betul. Iya. Terima kasih sekali sharingnya Bunda ini, mungkin masukan untuk khusus saya pribadi, umumnya mungkin rekan-rekan partisipan semua, terutama dalam rangka kita untuk berkomunikasi atau bersinergi dengan kaum disabilitas. Betul. Hubungan dengan masih satu narsum Bunda ini masih ada juga ditujukan, tapi ini dari Pak Abdul Haq, izin pertanyaannya untuk pihak KPU dan Bunda Lista. Yang pertama, untuk pihak KPU, bagaimana menanamkan rasa nasionalisme tinggi kepada generasi milenial, generasi Z sebagai pemilih yang banyak nanti di 2024. Manakala hari ini rasa nasionalismenya sedang rendah-rendahnya. Dibuktikan dengan pelajaran sejarah yang mau dihapus di sekolah menengah, karena justru dari pelajaran sejarahlah nasionalisme bisa ditanamkan. Ini mungkin kepada Pak Ketua, Pak Agus Baroya. Pak Ketua, mungkin Pak Agus Baroya bisa dibuka Zoom nya. Udah Pak. Bagus Baroya. Yang kedua dulu nih, untuk Bunda Lista, sudah adakah caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dari disabilitas netra? Mungkinkah mereka bisa diangkat langsung sebagai wakil rakyat? Iya. Enggak Bunda? Iya. Begini. Ya, kita sudah tahu di negara kita itu ada Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 2016 yang menjamin kaum disabilitas. Nah, tidak mungkin ada undang-undang kalau tidak dilakukan implementasinya.
ya. Jadi saya rasa kaum disabilitas, khususnya di sini saya menyoroti disabilitas netra, kenapa tidak? Mereka bisa kok, mereka bisa, ya. Tidak semua, ya, tidak semua pejabat yang duduk di pemerintahan itu dalam bekerjanya tidak harus semuanya full menggunakan fisik mereka yang sempurna. Tidak. Karena Tuhan memberikan panca indera kan tidak hanya satu, bermacam-macam. Mungkin di satu sisi secara fisik kekurangan mereka dari tangan, tapi Tuhan memberikan kelebihannya lewat kakinya, lewat pemikirannya. Yang penting adalah lewat cara berpikir mereka, ya, cara berpikir yang istiqomah, cara mengedepankan kejujuran pada diri sendiri akan menghasilkan sebuah pemikiran yang positif, sebuah pemikiran yang istiqomah. Saya sangat tidak setuju sekali apabila untuk menjadi pejabat yang duduk di pemerintahan DPRD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi ataupun di tingkat pusat harus semuanya mengandalkan fisik. Saya sangat tidak setuju. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan justru bisa diselesaikan dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang positif sehingga akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang positif juga. Apabila semuanya sudah positif, tentu akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, itu pemikiran saya. Jadi saya rasa mungkin saja mereka bisa gitu untuk menjadi pejabat di teras kabupaten, provinsi dan pusat. Begitu, Pak. Halo? Ya, terima kasih banyak Bunda atas ininya. Jadi memang Iya. Tidak menjadi halangan gitu ya keterbatasan fisik itu. Betul, betul. Semua juga sudah dilindungi sama undang-undang malahan di situ ya. Oke. Betul. Ya. Pak Agus Baroya, maaf masih bisa ini on? Iya. Bagus mah KWC heula meureun. Ya. Baik. Ini masih sama, coba naik ke atas dulu Pak Tony. Ya, sini satu. Kita menanamkan rasa nasionalisme yang. Oh iya, Pak Supriyatna tadi ada yang belum Bunda jawab ya tentang bagaimana cara menanamkan ya. Rasa nasionalisme. Karena Bunda di sini sebagai mitra bakti tentunya seperti di awal Bunda bilang bahwa Bunda menjadi mitra bakti itu tidak hanya sekedar menyeberangkan mereka ya, membantu membuat surat menyurat ya, atau membantu mereka naik mobil begitu ya, tapi lebih kepada Bunda pun memberikan semacam ilmu ya, ilmu yang terutama rasa nasionalisme itu harus didukung oleh ilmu hidup. Dalam hal ini bukan ilmu biologi ya, tapi ilmu hidup yang seperti tadi di awal Bunda sampaikan bahwa ilmu hidup yang paling mendasar adalah jujur kepada diri kita masing-masing. Apakah kita merasa menjadi rakyat di negara Indonesia ini? Ya, kalau memang kita merasa, tentu kita berada di Indonesia ini adalah sebuah negara, ya, sebuah negara. Nah, sentuhan-sentuhan lebih kepada personal itu cara Bunda menanamkan rasa nasionalisme kepada anggota Pertuni, ya. Rasa nasionalisme itu pun Bunda ajarkan kepada mereka dengan bersyukur, ya, bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Bersyukur dengan yang sedang saat ini mereka jalani,
ya. Sehingga dengan bersyukur, salah satu rasa nasionalisme cirinya adalah dengan bersyukur kita hidup di negara Indonesia, ya, sehingga sebagai implementasi dari bersyukur sebagai rakyat Indonesia adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Bagian dari menumbuhkan rasa nasionalisme itu adalah dengan cara belajar berpolitik yang baik, sehingga hasil dari berpolitik yang baik itu adalah terwujudnya partisipasi Pertuni Kabupaten Bandung dalam mensukseskan pemilu. Begitu, Pak. Ternyata harus disentuh gitu ya, sentuhan ini. Sentuhan personal gitu. Iya. Dan personal dulu, Pak. Tanamkan rasa bersyukur itu ya, jadi menerima dan kita menjalaninya gitu, bukan bertanya kenapa, tapi menerima yang itu semua disyukuri gitu ya. Iya. Terima kasih sekali Bunda. Sebelum nanti masih ada pertanyaan, saya kembali Pak Gus Baroya. Sudah dibuka, host? Buka. Pak Ketua? Pak Ketua? Izin Pak Ketua? Ketiduran meureun, Pak. Ya. Oke, tadi terkait pertanyaan yang ini tentang host, coba ke arah kita sedikit. Bagaimana menanamkan rasa nasionalisme tinggi kepada generasi milenial atau generasi Z sebagai pemilih yang banyak nanti di 2024, manakala hari ini rasa nasionalismenya sedang rendah-rendahnya, dibuktikan dengan pelajaran sejarah yang mau dihapus di sekolah menengah, karena justru dari pelajaran sejarah nasionalisme bisa ditanamkan. Ya, saya coba izin mungkin sebagai moderator, karena ini Pak Ketua belum bisa ya hadir Pak Moderator. Ya, ini bisa ditanggapi Pak Ketua? Iya, tadi saya punten agak ada yang sedikit lup-lup, nggak begitu jelas tadi Pak Moderator. Kirain ada hal yang lain Pak tadi. Agus. Siap. Ini ada yang bertanya. Apa barangkali? Ya. Untuk pihak KPU, bagaimana menanamkan rasa nasionalisme tinggi kepada generasi milenial atau generasi Z sebagai pemilih yang banyak nanti di 2024, manakala hari ini rasa nasionalismenya sedang rendah-rendahnya, dibuktikan dengan pelajaran sejarah yang mau dihapus di sekolah menengah, karena justru dari pelajaran sejarah nasionalisme bisa ditanamkan. Ya, oke. Baik, saya langsung jawab ya, Pak Moderator. Silakan. Jadi ini menjadi tantangan kita. Konsepnya begini sebetulnya, bagaimana pemilih milenial, pemilih pemula bisa peduli kepada pemilu, bisa peduli kepada pemilihan, seandainya ada pengertian, harus diberi pemahaman bahwa pemilu dan pemilihan ini berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari. Ini tantangannya. Jadi harus dibuat kurikulum, harus dibuat narasi bahwa pemilu itu menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Selama ini, bahkan juga masyarakat umum, bukan hanya masyarakat milenial, bahwa memisahkan kehidupan dengan pemilu ini seolah-olah tidak terkait, ya. Apa buktinya?
buktinya adalah masih ada pernyataan bahwa naon aya pilpres, naon aya pilihan bupati da eta-eta kene tengaruh ka urang, misal adanya pernyataan-pernyataan itu membuktikan bahwa masih ada pemahaman yang belum nyambung, belum dipahami bahwa kehidupan sehari-hari bahkan kesejahteraan sekalipun itu tidak bisa dilepaskan dari pemilihan atau pemilu. Nah, ini yang saya kira PR bagi KPU agar dalam pendidikan pemilih ini harus bisa merangkaikan kontribusi pemilu terhadap ekonomi misalnya. Jadi jangan pemilu hanya berhenti pada urusan politik saja. Apa kaitannya pemilu dengan ekonomi misalnya? Apa kaitannya pemilu dengan kesejahteraan masyarakat misalnya? Apa kaitannya pemilu dengan pembangunan? Nah, ini saya kira tugas KPU adalah memberikan pemahaman yang utuh bahwa pemilu adalah bagian dari kehidupan kita. Pemilu bagian dari tercapainya tujuan nasional kita. Nah, saya kira ini memang tidak mudah ya, karena di prakteknya tentu harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah ini menjadi perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi KPU Provinsi telah melakukan penandatanganan atau penandatangan MOU terkait dengan kolaborasi KPU dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka mensosialisasikan isu-isu pemilu kepada anak-anak SMA sama SLTA. Nah, kenapa? Karena SMA dan sekolah sederajat sekarang itu kan dikelola oleh provinsi. Nah, nanti KPU tugasnya adalah memberikan konten pemahaman agar rekan anak-anak kita SMA ini sudah menyadari bahwa pemilu ini penting karena akan menentukan siapa yang memimpin. Yang memimpin itu penting karena akan menentukan bagaimana arah pembangunan. Pembangunan itu penting karena akan menentukan seberapa banyak sumber daya yang bisa dieksplor, seberapa efisien penggunaan sumber daya manusianya, anggaran, dan sebagainya. Sehingga pemilu ini penting karena terkait langsung atau tidak langsung dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mohon doanya saja dari masyarakat agar program kerjasama KPU Provinsi dengan Dinas Pendidikan Provinsi ini nanti bisa diturunkan di level KPU Provinsi dengan SMA-SMA yang ada di Kabupaten Bandung. Ini jawaban saya sementara, Pak Moderator. Siap, terima kasih banyak Pak Ketua atas jawabannya yang begitu gamblang, bahwa sebagai informasi juga langkah-langkah KPU untuk dalam rangka pendidikan pemilih ini telah ada tadi pagi di KPU Provinsi Jawa Barat, dan ini mungkin salah satu atau yang pertama se-Indonesia yang telah melakukan MOU dengan pihak Diknas, pihak Diknas Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Dan ini juga apresiasi bagi KPU Provinsi Jawa Barat yang mudah-mudahan ini menjawab tantangan khususnya mungkin ke generasi milenial ini yang tadi sudah ditanyakan juga lebih hafal ke macam-macam game online daripada ke pendidikan sejarah atau kayak ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Ini setelah kita tunggu sampai jam 14.46, kebetulan tadi informasi terakhir dari pihak
Bupati katanya mohon maaf karena masih ada acara yang mendadak dan belum bisa ditinggalkan. Mungkin Ya, acara dengan Pak Bupati kami geser tidak untuk di hari ini karena sampai jam 14.46 ini Pak Bupati masih belum bisa bergeser di acaranya. Jadi sekali lagi manusia hanya berencana tapi Tuhan yang menentukan. Saya selaku moderator di sini dan juga mungkin pengadas acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang sampai nanti sebentar lagi Pak Bupati masih belum bisa hadir. Ini sebelum nanti saya baru mengulas pertanyaan-pertanyaan dari chat saja. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, yang mau melambaikan tangan. Baik, ini baru ada dua karena kebetulan Pak Idam juga tadi sudah mohon izin. Jadi ada Bunda Lista dan Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung. Ada yang mau langsung bertanya? Maaf Pak Supriyatna, kalau boleh Bunda tahu nih apakah ada diberi kesempatan kepada penanya yang dari luar Kabupaten Bandung begitu Pak, dari Padang atau dari mana gitu yang jauh Pak? Terbuka ini Bunda, mangga. Ini kebetulan alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari luar Kabupaten Bandung. Ini banyaknya malah dari Sumatera Utara, dari Nias, dari Pak. Oh ini malah dari Pak ada Pak Kamidin Kudadiri. Selamat bergabung Pak Kamidin. Ya, alhamdulillah dari Pamekasan, Bukit Tinggi. Silakan mungkin yang ada bertanya langsung atau memberi saran pandang. Pak Puan Nasution juga dari Sibolga, kota Sibolga. Selamat bergabung. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagi boleh saya izin bertanya moderator? Mangga, silakan. Siapa ini duluan? Nah ini ya Pak. Siapa yang mau dikasih sama moderator? Dari KPU Poso dulu, silakan. Oke, terima kasih pimpinan. Saya hanya menyambung tadi tentang kegiatan sosialisasi di tingkat SMA. Ya, KPU Kabupaten Poso itu sudah melaksanakan itu dan kami sudah berkoordinasi dengan dengan Dinas Pendidikan provinsi dan mereka punya perwakilan betul di tingkat KPU Kabupaten Kota, di Kabupaten Kota dan kami berkoordinasi tentang sosialisasi. Nah, di sosialisasi itu kami juga mendapatkan data pemilih terbaru khususnya pemilih pemula. Nah, di situ kami mendapatkan dari yang kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 yang belum merekam data khususnya pendudukan. Situ kami dapat juga. Jadi di situ ada dua bentuk informasi kita dapat sebenarnya kalau dengan Dinas Pendidikan. Jadi mungkin teman-teman KPU Kabupaten Kota yang ada di sini bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan perwakilannya di tingkat Kabupaten Kota, bentuk sosialisasi pengenalan tentang pemilu dan sosialisasi untuk data pemilih pemula. Begitu saja pimpinan. Itu sekedar informasi saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf tadi Pak siapa Pak? Wisnu Pak dari Poso. Oke, terima kasih banyak informasinya. Ternyata sama ya. Di Kabupaten Poso juga gerakannya kita sama-sama dalam rangka generasi muda ini karena kan yang akan menguasai masa depan ya. Jadi tadi informasi yang sangat berharga sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa serentak se-Indonesia. Jadi dalam rangka penguatan terutama untuk kaum milenial ini. Alhamdulillah Pak Bupati ternyata sudah bisa menyempatkan waktu. Wilujeng Sumping Pak Bupati yang sudah banyak ditunggu-tunggu. Sebenarnya antisipasi. Siap. Putar namanya acara pendidikan politik sama pemusnahan
Miras. Kesawios pembuat patinya sumbing langsung disangakeun waktosna seluas-luasna kangge Pak Bupati. Mangga nyangakeun Pak Bupati. Iya tuh dapat hadir. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bandung. KPU Kabupaten Bandung Pak Haji Agus Baroya beserta jajaran. Agus. Siapa Bupati? Peserta webinar yang saat ini saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada dasarnya saya sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Bandung dalam hal ini. Tentu pada prinsipnya saya mensupport apa yang akan dilakukan dan direncanakan oleh KPU Kabupaten Bandung kaitan dengan informasi dan perkembangan saat ini. Yang mana Kabupaten Bandung setelah pasca kemarin pelantikan yang dilaksanakan tanggal 26 April, mohon maaf nih saya baru 4 bulan belum bisa silaturahmi secara khusus karena kita lagi membuat sistem. Mudah-mudahan dengan kebersamaan insya Allah semua program dan kegiatan ini bisa terlaksana. Dan sekarang lagi pembahasan APBD perubahan, upah PPAS, dan APBD perubahan ini akan sedang kita bahas. Dan selanjutnya saya kira bahwa pada dasarnya bahwa tentang rencana dan program kerja KPU Kabupaten Bandung ke depan lebih baik kita sinkronkan dan kita sinergikan. Nanti terkaitan dengan kebutuhan personal dan sebagainya, saya sangat mensupport Kak Agus, tenang, pokoknya beres. Pokoknya Kabupaten Bandung bedas, KPU juga bedas, insya Allah semua program dan kegiatan ini kita kolaborasikan. Bedas Pak Agus. Bahwa saat ini peran dari KPU ini tentu lebih cenderung kepada edukasi karena pemahaman tentang tentang pemahaman tentang politik kita, dan alhamdulillah melalui Kesbangpol Kabupaten Bandung sudah sedang mengadakan pendidikan politik sehingga pemahaman tentang langkah dan upaya ini bisa segera dilakukan, dan pada akhirnya masyarakat Kabupaten Bandung akan paham terhadap perkembangan politik di Kabupaten Bandung. Mungkin secara singkat itu dulu Pak Ketua, mohon maaf saya lagi dalam perjalanan. Baik, saya boleh izin melaporkan Pak Bupati? Izin melaporkan? Ya. Tadi alhamdulillah kesediaan Pak Bupati terlibat di dalam webinar ini mendapat apresiasi dari Dr. Haji Idham Holik dari KPU Provinsi, bahwa KPU Kabupaten Bandung dan Bupati Kabupaten Bandung sangat support terhadap kegiatan-kegiatan KPU. Salah satunya adalah kepedulian Pak Bupati untuk ikut hadir pada webinar kita kali ini. Dan alhamdulillah yang hadir pertama tadi sampai hampir 100 partisipan, dan itu terdiri dari rekan-rekan KPU dari bahkan yang dari Papua, dari berbagai KPU kabupaten kota di luar Kabupaten Bandung, bahkan se-Indonesia Pak Bupati. Jadi tadi kayaknya baru pertama kali ini Bapak Bupati bisa hadir berkenan sebagai pembicara di webinar. Ini katanya akan jadi contoh untuk kabupaten lain. Bahwa di sela-sela kesibukannya Bapak Bupati masih menyempatkan untuk ikut atau mensupport kegiatan pendidikan pemilih khususnya di KPU Kabupaten Bandung, dan kata Dr. Ida, moga-moga ini ditiru oleh bupati-bupati yang lain untuk care pada kegiatan-kegiatan di. Jadi sekali lagi atas nama KPU Provinsi juga KPU RI, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati dan kebanggaan apresiasi bahwa Pak Bupati masih berkenan hadir. Nah, tentu saja apa yang tadi disampaikan walaupun sekilas
ini akan menjadi support bagi kita sebagai penyelenggara untuk secara amanah dan berintegritas melaksanakan kegiatan-kegiatan pemilu dan pemilihan. Doa kami semoga senantiasa tetap sehat, Pak Bupati. Sama-sama, Kami juga sama-sama. atas nama peserta juga menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, dan mungkin nanti ke depannya kami juga menginginkan Pak Bupati bisa mengisi podcast kita yang sudah kita susun. Oke, siap. Mangga agendakan Pak Ketua. Mohon. Siap. Saya kira demikian Pak Bupati. Ada hal lagi yang perlu disampaikan? Oke, sedikit dalam rangka membantu pemahaman dan tentunya bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Saya kira bahwa saya ada usul Pak Ketua. Jadi terutama untuk persiapan pemilih pemula ya, tentu ini menjadikan suatu program yang bisa disalurkan melalui kegiatan KPU dalam rangka pendidikan politik dan pemahaman politik kaitan, karena pada dasarnya semua keputusan yang kita lakukan di negara kita yang kita cintai ini adalah semua berawal daripada keputusan politik. Dan di Kabupaten Bandung saat ini sudah melalui Kesbangpol sudah melaksanakan kegiatan, tentu ini menjadikan suatu harapan sehingga nanti ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang sifatnya krusial, karena pada dasarnya pendidikan politik ini harus diketahui dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat. Selamat melaksanakan kegiatan ini dan semoga lancar, sukses selalu, dan salam baktos untuk semuanya, Kang Idam ya, dan rekan-rekan semuanya. Insya Allah untuk pelaksanaan podcast kita agendakan dan dijadwalkan sehingga kita bisa lebih dekat untuk bisa menyampaikan beberapa informasi kepada masyarakat. Jazakumullah khairan, hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Silakan moderator. Ya, alhamdulillah. Ternyata kita masih diberikan daya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bupati ternyata sempat hadir, dan ini juga menjadi support bagi kita semua dan menjadi awal yang baik sebagai langkah kita ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehubungan waktu sudah jam 15, 1 menit lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Bapak sekalian yang mungkin tidak bisa kami fasilitasi untuk memberikan saran, pandang, dan pendapat ataupun pertanyaan karena berhubung waktu juga. Mudah-mudahan mungkin ke depan kita bisa lagi ada kesempatan untuk bersilaturahmi, saling mengisi, memberikan gagasan untuk, karena insya Allah acara webinar ini juga bukan yang terakhir. Ke depan kita masih ada beberapa acara webinar lagi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, khususnya Bunda Lista yang masih sekarang setia masih ada, kemudian Sama-sama Pak Supriyatna dan Bapak kita semua di Kabupaten Bandung, Pak Bupati. Untuk selanjutnya mungkin sebelum nanti ditutup sama Pak Ketua, Pak Agus Baroya, ada closing statement Bunda untuk ini pernyataan terakhir yang mau disampaikan. Ada Pak, ada. Terima kasih Pak Supriyatna. Sebagai closing statement, Bunda menghimbau dan mengajak kepada stakeholder yang bisa berkolaborasi dengan Pertuni Kabupaten Bandung. Mari kita bekerja sama mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk kaum disabilitas. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang mendukung kegiatan Pertuni Kabupaten Bandung hari ini.
Pertuni Kabupaten Bandung mengadakan musyawarah cabang yang ke-8 dan alhamdulillah tadi pagi Bapak Bupati sempat menghadiri acara Muscap Pertuni Kabupaten Bandung. Terima kasih mewakili Pertuni Kabupaten Bandung. Bunda Lisa sebagai mitra bakti sangat mengapresiasi kepada perhatian Pak Bupati kepada Pertuni Kabupaten Bandung dan kepada KPU, mudah-mudahan bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan ilmu politik kepada kaum milenial, sehingga dari hasil kolaborasi itu akan menghasilkan generasi yang peduli dengan kaum disabilitas. Karena Bunda kan di sini sudah sepuh ya, mungkin perlu regenerasi gitu ya untuk mitra bakti yang muda-muda gitu. Mudah-mudahan KPU, Bawaslu, Diskoinfo juga bisa mengajak atau menghimbau komunitas-komunitas pemuda untuk mau peduli kepada kaum disabilitas, ya, menjadi mitra bakti, menjadi relawan untuk mereka agar mendapatkan keberkahan. Itu saja mungkin Pak Supriyatna, lebih dan kurang kepada seluruh peserta di acara webinar ini, sungguh Bunda Lisa mohon maaf ya, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas closing statement-nya. Baik, mungkin Pak Ketua silakan untuk memberikan closing statement sekaligus menutup acara webinar di sore hari ini. Mangga Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan terakhir ini, sekali lagi kami KPU Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, pemantik, dan para peserta yang telah berkenan hadir, yang ini menandakan kepedulian kita semua kepada kegiatan-kegiatan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, KPU Kabupaten Bandung juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Kami mohon maaf karena ya di luar dugaan memang harus terjadi tadi sempat blank, tapi sekali lagi dengan kehadiran Bupati ini kita sedikit bisa terobati. Dan untuk itu mari kita tutup acara webinar kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun acara ini saya Supriyatna secara pribadi maupun mewakili KPU Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Disitu manafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Supri, ganteng.